Pak Bos di mana, Pak Bos? Oke. Baik, kita mulai saja hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Terima kasih atas ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya. Senang banget bisa ketemu sama kalian lagi. Ya, hari ini kita akan membahas beberapa hal ya. Sebentar, saya akan munculkan ya. Sebentar, mana itu? Oh iya, kok gini? Sebentar. Oh ya, Hong Yakutsuyak. Oke. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ada yang sambil kerja sekarang? Mas Malik sambil nyetir. Yang lain sambil apa? Sambil rebahan. Oke. Ada yang chat. Kerja sumimasen. Iya Fajar, tidak apa-apa. Oke, baik, saya mulai ya. Jadi hari ini sebentar, sorry, lupa tulis. Kita pertemuan kedua ya. Pertama, terima kasih atas kerjasamanya dalam penugasan pertama ya. Banyak komentar dan pertanyaan yang dituliskan. Terima kasih, saya senang banget ya atas perhatiannya. Terima kasih. Kedua ya, sekali lagi saya ingatkan, yang diutamakan dalam mata kuliah ini adalah prosesnya ya. Jadi gimana kalian mengerjakannya gitu ya. Bagaimana kalian menjalani setiap tugasnya, itu yang menentukan capaian kalian nanti ya setelah mata kuliah ini selesai. Ya. Jadi bukan masalah hasilnya aja ya. Enggak terlalu fokus ke situ. Saya ingatkan ya. Ingat prosesnya. Kalau prosesnya dijalankan dengan baik, insya Allah capaiannya juga baik ya. Nah, untuk tugas yang pertama kemarin ada beberapa mahasiswa yang belum submit tugasnya ya. Ini juga terjadi di semester lalu di mata kuliah Sakubung ya. Jadi saya berharap kinerjanya bisa berubah ya, berubah menjadi lebih baik lagi. Mohon kerjasamanya ya. Jadi mohon jangan diulang lagi kondisi waktu di Sakubung, masih banyak yang nggak ngumpulin gitu ya. Ya saya juga tahu sih. Di sisi lain ya saya juga paham kalian sibuk ya, tapi di sisi yang lain juga saya punya kewajiban ya. Kita punya kewajiban terhadap mata kuliah ini ya, sama-sama punya kewajiban. Jadi mari kita jalani kewajiban itu dengan baik ya. Terus kita akan diskusi mengenai hasil pengamatan kalian terhadap video yang kemarin yang saya sampaikan ya. Ya, oke. Silakan. Jadi kemarin itu saya minta kalian untuk lihat video vlog saya ya, vlog bahasa Indonesia. Itu di harinya Japanesia di Japanesia Channel ya. Jadi seminggu ini berapa video yang kalau boleh tahu yang kalian lihat? Silakan, barangkali pakai chat juga boleh. Ada yang lebih dari 2? Oh iya. Ada. Oke. Ya, satu semua ya rata-rata ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi ya kadang kalau misalnya kita mau mempelajari sesuatu ya, sama kayak kalau kita mau mencuri sesuatu ya. Sama kayak mencuri, kalau kita mau mencuri sesuatu di sebuah rumah itu kan perlu mengawasi dulu kan ya, mengawasi rumahnya kayak gimana ya, yang di dalamnya itu ada berapa orang, terus aktivitas orang-orang itu kayak gimana ya. Nah kalau observasi kita dilakukan dengan baik ya, kita jadi bisa mengetahui kondisi rumah yang menjadi target kita ya.
target pencurian ya. Dan dengan pengetahuan akan kondisi rumah tersebut, mungkin pencurian yang kita lakukan akan berhasil ya, tanpa jejak mungkin. Sama aja dengan belajar ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dari sebuah materi ajar, kita harus mengawasi ya materi tersebut, mengobservasi materi tersebut sebaik mungkin sehingga tahu kondisinya, dan dari situ kita bisa dapatkan sesuatu gitu. Jadi kalau kalian dengan lihat video saya belum bisa dapat banyak ya, mungkin observasinya belum rinci ya, jadi silakan, itu videonya akan ada selamanya di YouTube, jadi kalian bisa akses kapan saja ya. Terus saya juga belum jelaskan sih sebenarnya latar belakang ya, latar belakang pembuatan video vlog itu seperti apa sih gitu ya. Saya jelaskan sedikit ya, bahwa awalnya harinya Japanesia ini adalah berawal dari blog ya tadinya. Sebenarnya blog yang saya tulis di official account di Line ya. Tadinya saya ngajar bahasa Indonesia kan waktu di Jepang, terus saya pakai buku untuk mengajar ya, pakai buku ajar gitu, ada buku paketnya, buku pelajarannya ya. Tapi dengan buku paket itu ya, sama dengan kita belajar Minano Nihongo ya, agak sulit untuk bisa berkomunikasi, agak sulit menemukan bahasa Jepang yang benar-benar digunakan, dalam hal ini bahasa Indonesia ya. Jadi saya cari sesuatu untuk menjembatani antara si pembelajar bahasa Indonesia ini dengan bahasa Indonesia yang real gitu. Tapi kan kalau bahasa Indonesia yang real itu kan kadang sulit dipahami ya, banyak bentuk-bentuk yang tidak wajar gitu, yang tidak ada di buku ajar. Misalnya melakukan jadi ngelakuin, nah itu dari mana itu bisa begitu kan ya, ada perubahan seperti itu, dan itu tidak ada, mungkin sebagian besar buku pelajaran bahasa Indonesia nggak memuat itu gitu, ataupun yang di Indonesia juga jarang yang membahas tentang itu. Makanya ada gap antara bahasa Indonesia di buku ajar sama bahasa Indonesia di yang digunakan aslinya. Jadi saya berusaha menutup gap itu dengan blog saya. Isinya kehidupan saya pribadi ya, jadi hampir nggak ada privasinya. Jadi kalau kalian mau cari tahu Pak Hari itu hidupnya kayak gimana sih, nah bisa lihat dari situ sebenarnya. Terus jadi daripada saya bingung nyari-nyari bahan ajar, ya udah hidup saya aja saya jadiin bahan ajar gitu ya. Seperti itu awalnya. Terus setelah beberapa lama saya jalani, setiap minggu saya bikin ya, dari tahun 2015 ya, setiap minggu saya bikin catatan harian seperti catatan mingguan ya. Terus di tahun 2017 saya bertemu dengan ownernya Japanesia itu. Terus akhirnya ketemunya sih karena saya bikin komentar di videonya dia ya, jadi akhirnya diajak ketemuan, kerja bareng jadinya. Terus dari situ mulai bikin blog di websitenya dia. Terus lama-lama kenapa kita nggak jadiin konten YouTube aja gitu ya, jadi akhirnya seperti sekarang bentuknya. Isinya seperti tadi saya bilang, kehidupan saya sehari-hari ya, hal-hal yang saya alami setiap minggu. Terus karena ini berupa jembatan antara bahasa Indonesia yang formal dengan yang kasual, makanya saya usahakan bentuknya itu sederhana gitu, nggak repot-repot ya, nggak ribet-ribet bahasa Indonesianya. Imbuhan juga saya minimalisir. Terus banyak penggunaan bahasa kasual kayak enggak gitu ya, terus ngelakuin, bawain gitu. Jadi ada bentuk-bentuk yang seperti itu, dan nggak segan-segan saya pakai bentuk yang seperti itu, dengan tentunya dengan penjelasan sih. Terus pembuatannya itu selalu mepet-mepet ya. Ini hari Jumat nih, harusnya saya udah selesai bikin naskahnya tapi belum jadi ya untuk minggu depan. Jadi nanti mungkin setelah ini saya nulis naskahnya bahasa Indonesia, terus saya terjemahkan. Terjemahannya setengah-setengah ya, saya setengah, teman saya setengah. Jadi setelah itu ada penyesuaian
saya dan teman saya pakai Google Translate terus terang ya untuk membantu penerjemahan, jadi supaya cepat. Jadi bukan menyerahkan proses penerjemahan ke Google Translate, tapi sebagai alat bantu supaya kelihatan dulu bentuknya gitu ya. Terus setelah itu ada penyesuaian ya, konfirmasi makna dan segala macam, terus finalisasi, terakhir ya di syuting ya, jadi video. Itu saya selalu baca ya, nggak live langsung gitu, pasti selalu baca. Kalau nggak ada naskah, nggak baca, itu pasti banyakan gitu ya, kayak vibrasi HP ya, Terus kondisinya selalu terburu-buru dan ada perbedaan sudut pandang penerjemahan antara saya dan teman saya itu. Kalau kalian sadari mungkin ada bagian-bagian bahasa Jepang yang mungkin agak janggal ya. Kalau dilihat lagi gitu ya. Itu karena ada perbedaan sudut pandang. Kalau saya lebih ke semantic translation, lebih ke terjemahan bebas ya, free translation. Nah, kalau teman saya ini dia punya kesetiaan ke dalam bentuk-bentuk bahasanya gitu. Jadi kayak bahasa Jepang sama bahasa Indonesia itu bentuknya harus seimbang gitu loh. Jadi nggak boleh ada yang hilang. Kan kalau free translation itu ada yang hilang ya. Kalau terjemahan bebas itu ada unsur-unsur yang mungkin hilang dari bahasa asalnya ke bahasa targetnya, itu ada yang hilang gitu. Tapi teman saya ini punya karena dia mau menunjukkan bentuk bahasa Indonesia supaya bisa membandingkan ya pembelajarnya itu. Jadi dia pertahankan bentuknya gitu. Tapi nggak murni terjemahannya tuh nggak murni sama semua gitu ya, bentuknya sesuai gitu, enggak sih, ada pertengahan antara terjemahan faithful translation ada namanya ya, penerjemahan setia gitu ya, sama free translation begitu. Mengenai istilah-istilah tadi nanti saya jelaskan. Jadi kondisinya seperti itu. Terus dari kalian juga saya udah banyak dapat pertanyaan ya. Nanti saya terakhir juga saya sediakan waktu untuk bertanya lagi. Saya jawab dulu pertanyaannya. Yang pertama bukan pertanyaan sih. Saya ingin lancar menerjemahkan apa yang ada di otak saya ke dalam bentuk bahasa Jepang dengan sederhana seperti video tersebut. Namun kenapa hingga saat ini masih terasa begitu sulit? Nah, itu mungkin kurang latihan. Ya. Saya bisa terbiasa menerjemahkan karena saya terbiasa melatih sistem bahasa Jepang saya yang ada di sini ya, untuk memproduksi bahasa Jepang dari bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian mau lancar menerjemahkan itu harus sering latihan. Nah, disinilah di mata kuliah inilah ya, kalian silakan bisa banyak latihan dan bisa mendapatkan feedback dari saya. Ini terjemahannya beresiko atau tidak ya, bukan salah atau tidak ya, tapi beresiko atau tidak begitu. Ya, jadi kalau misalnya sehari-hari terlalu banyak bergantung sama mesin ya, dalam hal ini Google Translate, nah nanti sistem bahasa kita di sini tidak terlatih untuk memproduksi bahasa asing ataupun dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, kurang latihan memproduksinya gitu ya. Jadi kalau mau lancar silahkan banyak latihan nanti di sini ya, dan bisa mendapatkan feedback di sini gitu. Jadi selain tugas dari saya, kalian bisa juga nerjemahin sendiri misalnya ya, asal jangan banyak-banyak. Terus kasih ke saya, sensei ini udah oke belum gitu ya. Saya sekarang bisa menerjemahkan ya karena sering latihan begitu, sering banyak bersinggungan sama hal-hal seperti itu gitu. Posisi di mana saya harus menerjemahkan gitu ya. Oke. Terus apa Haris Sensei punya tips agar mudah memahami berbagai bentuk pola kalimat dalam mengutarakan sebuah kalimat? Nah, ini tipsnya nggak ada yang ini ya. Tipsnya cuman memperbanyak belajar ya, memperbanyak memasukkan input. Kalau sukanya nonton YouTube ya silakan banyak menonton beragam, jangan yang disuka aja ya. Jadi menonton beragam jenis penggunaan bahasa, ada talk show, ada berita, ada apa, itu kan penggunaan bahasanya beda-beda. Jadi supaya kita bisa tahu berbagai macam variasi penggunaan bahasa ya, kita harus lihat
genre yang berbeda-beda. Jangan terlalu fokus ke yang kita suka aja. Misalnya sukanya talk show aja yang dilihat, yang komedi aja ya. Tapi jadi itu nggak berkembang. Jadi kita harus juga bisa melihat yang lain. Sama kayak kehidupan sehari-hari. Kita di bahasa Indonesia juga sama. Ketika kita ngomong sama anak kecil kan bahasanya beda. Ketika ngomong sama anak remaja bahasanya beda lagi pasti. Walaupun agak sama gitu ya. Terus ngomong sama orang yang lebih dewasa, lebih umurnya sepantaran, beda. Sama yang lebih tua itu beda lagi. Kenapa kita bisa menyesuaikan begitu? Karena kita ada momen, ada input ya. Kita pernah terlibat dalam komunikasi dengan mereka gitu. Makanya kita punya repertoire di sini, gimana caranya untuk menangani anak kecil, gimana caranya ngomong ini, karena kita ada di sini, sudah ada pengalamannya ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin bisa memahami berbagai bentuk dan bisa mengutarakan apa yang kita maksud dalam berbagai bentuk, kita harus banyak repertoarnya di sini, harus banyak menyerap input ya. Begitu. Kalau sukanya baca silakan banyak baca. Jadi kalau mau outputnya berkualitas, inputnya juga harus ada, intinya begitu. Jadi ada 4 kemampuan bahasa kan, baca, tulis, dengar, dan bicara kan. Kalau mau bicara dengan baik ya dengarnya ini, kemampuan mendengarnya dilatih supaya kita bisa mendengarkan banyak input. Kalau mau bisa nulis ya inputnya ini membaca yang harus dilatih ya, supaya kita bisa menulis dengan baik. Karena dengan ada input ya, kita punya gambaran jadinya, oh tulisannya harus seperti apa sih gitu. Nah kalau inputnya itu beragam ya, bervariasi, kita juga jadi bisa mengutarakan sesuatu dengan berbagai macam ekspresi begitu. Jadi nggak ada tips yang khusus sih ya. Jadi silakan banyak mengkonsumsi bahasa Jepang itu saja ya. Oke. Terus mendapatkan kosakata baru orang tua siswa ya, hogosha gitu ya. Dimana saya bisa menggunakan kosakata seito no ryoshin. Iya, ini kalau orang tua siswa itu misalnya menerjemahkannya jadi seito no ryoshin. Ini namanya literal translation ya. Jadi terjemahan harfiah ya, seperti itu. Jadi kadang memang ya, kalau misalnya kalian merasa setelah lihat video sensei saya jadi insecure, misalnya banyak banget kosakata yang belum saya pahami, ya nggak apa-apa, itu wajar. Memang ada kemampuan ya atau informasi, pengetahuan atau apapun yang belum bisa terjangkau oleh kita saat ini, termasuk saya gitu. Jadi ada yang seperti itu, dan itu didapatkannya hanya dengan momen seperti ini gitu. Belajar, oh ternyata ada ini, iya seperti itu momennya ya, dimana kita bisa dapat pengetahuan baru gitu. Nah pengetahuan baru ini supaya bisa jadi kemampuan, kita harus melakukan sesuatu terhadap pengetahuan ini, entah bikin kalimat ya, contoh kalimat, entah ngumpulin contoh kalimat yang pakai kata-kata ini, jadi supaya ini lebih melekat di dalam diri kita gitu ya. Dengan begini juga ya, dengan ada kesadaran bahwa oh ternyata hogosha itu orang tua siswa, itu juga mungkin bisa membuat pengetahuan mengenai hogosha ini menempel ke diri kita lebih lama gitu ya. Terus ada pertanyaan juga, apa bedanya transliterasi dengan terjemahan bebas? Ini beda sekali ya. Transliterasi itu kayak nulis Hangul bahasa Korea hurufnya ya ke Romaji gitu, ke huruf alfabet, itu transliterasi. Jadi merubah ya Oskare ya, jadi merubah hurufnya gitu, itu transliterasi yang saya tahu ya. Jadi dari bahasa Jawa, misalnya bahasa Jawa kan ada tuh bahasa hurufnya ya, itu dirubah ke bentuk alfabet. Nah itu transliterasi. Kalau terjemahan bebas ya terjemahan yang banyak melibatkan penyesuaian unsur tata bahasa, penyesuaian unsur budaya dari bahasa sumber ke bahasa sasaran gitu ya. Ya nanti ada penjelasannya lagi. Terus selanjutnya, seperti saat kita menerjemahkan satu paragraf panjang, bagi yang sudah terbiasa menerjemahkan mungkin bisa dengan mudah mencari padanan kata dalam bahasa yang akan diterjemahkan. Namun, bolehkah kita mengubahnya menjadi hal yang mungkin lebih detail? Misalnya, ya boleh, ini seperti ini ya.
memang kadang bahasa Jepang itu sifatnya lebih rinci daripada bahasa Indonesia, jadi nggak masalah ini bisa seperti ini ya, silakan, boleh ya. Terus nomor 6, menurut saya dalam video yang saya buat itu sederhana, tapi entah kenapa yang saya rasakan malah tertarik dan suka dengan isi jalan ceritanya yang saya kemas secara menarik dan enak untuk didengar. Ya bisa aja nih. Penggunaan kotobanya juga sangat bervariasi. Yang mau saya tanyakan adalah apakah dalam proses penerjemahan saya menggunakan Google Translate atau tidak? Jawabannya tadi sudah saya sampaikan ya, pakai. Tapi sebagai alat bantu, bukan menyerahkan pekerjaan itu ke Google Translate, bukan ya. Google Translate itu seperti asisten saya, jadi menyediakan bahan mentahnya, nanti saya yang masak gitu. Terus nomor 7, bagaimana cara membuat terjemahan yang sederhana dan menarik serta bisa dimengerti oleh orang Jepang ya. Yang bisa kita lakukan misalnya yang bingung mau ngapain dulu, itu bisa, nanti saya ada penjelasannya lagi sih. Ada beberapa metode ya yang bisa digunakan. Mungkin pertama bisa menerjemahkan kata per kata dulu, kata demi kata dulu diterjemahkan supaya bisa dapat gambaran apa yang disampaikan dalam kalimat tersebut, pesannya ya. Nah, kita berusaha mengerti pesannya dulu apa nih. Kalau kita bisa mengerti pesannya dengan baik, mungkin bisa kita reproduksi dalam bahasa Jepang jadi lebih sederhana tapi efektif tapi efisien gitu ya, efektif dan efisien gitu ya. Jadi masalahnya itu kita bisa paham pesannya atau tidak sih ya. Terus bagaimana cara memilih kalimat yang enak untuk disampaikan ke audiens? Nah ini bagaimana ya. Kalau untuk ini mungkin pertama jam terbangnya dulu diperbanyak ya, jam terbang menerjemahkannya. Silakan di mata kuliah ini kalian bisa melatih kemampuan menerjemahkan kalian ya. Jam terbangnya ditambah di mata kuliah ini, jadi jangan hanya bergantung ke tugas yang saya sampaikan. Silakan kalian bisa mengeksplor, terus bisa ngasih ke saya kasih feedback nanti, asal jangan banyak-banyak dulu gitu ya. Terus jadi dengan jam terbang yang semakin banyak, saya yakin apa yang harus dilakukan juga jadi paham dari situ ya. Jadi kadang kita tidak bisa kalau baru menerjemahkan itu kadang tidak bisa memperhatikan banyak hal ya. Jadi yang bisa kita perhatikan ketika kita baru belajar itu sedikit, dan itu tidak apa-apa ya, memang biasanya begitu. Tapi nanti semakin lama kita lakukan proses penerjemahan, jam terbang kita banyak ya, nanti hal yang bisa kita perhatikan semakin bertambah, semakin banyak, semakin meluas ya. Nah di saat itulah nanti kita tahu apa yang lebih baik untuk disampaikan ke audiens gitu. Terus pertanyaan yang lain, bagaimana cara agar cepat menangkap sebuah terjemahan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia? Nah ini juga sama sih pada dasarnya. Silakan banyak mengkonsumsi bahasa Jepang ya. Kalau misalnya sekarang sulit mendapatkan bahasa Jepang yang istilahnya mudah dipahami, mungkin video saya vlog itu bisa jadi awal yang bagus ya, karena itu kan bahasa Indonesia ya, di bawahnya ada terjemahan bahasa Jepang, jadi bisa sekalian membandingkan gitu ya. Mungkin itu menjadi input yang bagus sih ya, bisa mulai dari hal yang kita bisa dulu, asal konsisten gitu. Terus bagaimana tips 10, tetapi dalam dunia penerjemahan secara profesional, apakah penggunaan Google Translate itu merupakan hal yang wajar? Wajar ya, sebagai alat bantu itu wajar, tapi bukan sebagai alat produksi utama ya, tidak bisa. Jadi hanya bisa memproduksi parts-partsnya saja. Kadang memang terlihat sudah sebagai produk ya, udah kelihatan bagus gitu, tapi nggak selamanya begitu, karena database-nya Google juga kan terbatas dan dia belum bisa memahami berbagai konteks bahasa. Kadang kita nerjemahin kata dasar dengan kata yang ada imbuhannya itu udah beda gitu, padahal artinya sama ya. Jadi kita bisa melihat dari situ bahwa Google Translate ini belum bisa diandalkan, tapi ya bisa diandalkan sebagai alat bantu, bukan mesin untuk
memproduksi ya, mereproduksi bahasa itu sulit untuk digunakan seperti itu. Jadi Google Translate ini bisa digunakan untuk orang yang sudah punya jam terbang di pembelajaran ataupun penerjemahan itu yang udah jam terbangnya tinggi. Kalau masih rendah itu sulit, karena kalau rendah kecenderungan bergantung sama situ ke Google Translate, jadi itu berbahaya gitu ya. Sekilas nggak berbahaya, tapi itu berbahaya sekali. Nanti pertama hasilnya juga belum tentu bagus. Kedua, kalau bergantung ya kita nggak biasa di sini, nggak terbiasa memproduksi bahasa, jadi di sini nggak ada apa-apa yang terjadi, nggak ada pabrik di sini terbentuk gitu ya. Kalau kalian mau membentuk pabrik bahasa Jepang di sini ya harus dilatih sedikit demi sedikit. Terus bagaimana tips untuk dapat memilih kosakata bahasa Jepang yang maknanya sama dengan bahasa Indonesia sehingga mudah dimengerti dengan orang Jepang? Ya ini kembali lagi sih ke tadi ya, kita harus banyak bersinggungan sama orang Jepang, bersinggungan bukan orang Jepang, maksudnya dengan bahasa Jepang ya. Kalau kita paham berbagai macam ekspresi ya jadi lebih mudah mereproduksinya ya. Jadi silakan harus banyak bersinggungan sama input dalam bentuk bahasa Jepang. Terus nomor 12, bagaimana caranya menggunakan kata sambung yang baik untuk menyambungkan banyak kalimat dalam satu kalimat agar lebih tersusun rapi. Kita harus tahu alurnya ya, kalau alur kalimatnya seperti apa, apakah itu sebuah runutan kejadian, apakah sebuah dua hal yang bertolak belakang. Nah kalau tahu ini ya, kalau tahu secara keseluruhan itu bisa memilih kata sambung yang baik ya, begitu. Terus apakah boleh menggunakan bahasa Jepang Futsuke dalam menerjemahkan? Tergantung itu menerjemahkan apa dulu ya. Kalau misalkan ada komik yang memang dialognya Futsuke ya kita terjemahkan jadi Futsuke lagi supaya pesannya tersampaikan, supaya nuansanya tersampaikan ya. Terus apakah menerjemahkan harus memakai bahasa Jepang yang sopan? Tidak ya, tergantung bahasa sumbernya, asalnya bagaimana ya. Jadi kita sesuaikan dengan itu, tidak harus sopan. Terus jika kita mendapatkan teks yang harus diterjemahkan secara spesifik, misalnya tetapi kita lebih menggunakan versi kata termudahnya, apakah itu bisa digunakan? Saya tidak mendetail ya. Kadang kita nggak punya pilihan gitu loh. Ya udah sebisanya dulu aja, nanti dapat feedback ya dari klien, terus ya berdasarkan feedback itu ya kita perbaiki. Itu yang cuman kalau penerjemah modal dengkul ya kayak saya itu dari dulu begitu, nekat ya, kita reproduksi dulu, kita kasih ke klien, dapat feedback, perbaiki gitu ya. Terus pemilihan kata sambung dan kosakata yang berat, karena kadang saya menemui shitaga atau kedo dan saya bingung harus menggunakan yang mana. Atau lebih terhadap konteks kalimat sebelumnya, kita pakai kedo jika sebelumnya bla bla bla. Dan pemilihan kosakata yang berat atau dalam berpengaruh ketika kita disuruh menerjemahkan hal yang berbau resmi atau kepada siapa menerjemahkan. Misalnya mungkin untuk dokumen negara. Ya, jadi kalau shitaga, kedo itu memang berkaitan sama resmi dan tidak resmi ya, formal atau kasual. Kedo itu biasanya kasual ya, kalau shitaga itu ya biasanya formal ya. Itu aja sih. Ya, jadi itu ya yang bisa pertama yang untuk jawaban ini dari jawaban. Mungkin mohon maaf kalau saya ngomongnya agak cepat, jadi karena waktunya juga terbatas. Silakan kalau ada yang mau berkomentar atau bertanya, silakan sebelum saya lanjutkan. Udah pada tidur ya, didongengin. Bercanda ya, sorry. Tidak ada komentar. Kalau tidak ada komentar, saya lanjut ke materi selanjutnya. Sebentar. Oh, ada banyak juga ya hari ini. Oke. Nanti kalau ada yang mau tanya di tengah-tengah saya lagi ngomong, dipotong aja nggak apa-apa ya, tidak masalah. Baik, saya lanjutkan. Sebentar.
Oke. Ya, jadi ini sebenarnya lebih baik disampaikan di awal sih, tapi nggak apa-apa. Jadi saya sebenarnya di awal itu pengen kalian lihat dulu kondisi penerjemahan tuh kayak gimana sih ya, baru kita masuk ke sini gitu ya. Jadi biar bisa ada gambaran sedikit. Ya, jadi penerjemahan itu adalah proses ya membangun jembatan makna antara produsen teks sumber dan pembaca teks sasaran ya, ini oleh Macali 2009 ya. Yang penerjemahan didasari oleh kiat itu apa ya, tujuan ya, niat ya, motivasi yang bertujuan memperoleh padanan bahasa sumber dalam bahasa sasaran. Nah, nanti ada istilah TSU, TSA, BSU, BSA, itu silakan dipahami ya. TSU itu teks sumber, TSA itu teks sasaran. Begitu juga dengan BSU dan BSA ya. Nah, tujuannya yaitu tadi memperoleh padanan bahasa sumber dalam bahasa sasaran, sehingga pesan yang ada di bahasa sumber itu bisa tersampaikan dalam bahasa sasaran gitu. Nah, pengungkapan kembali ini dilakukan dengan menggunakan padanan yang normal, yang wajar, yang terdekat gitu ya. Terus padanan adalah unsur bahasa sasaran bahasa yang mengandung pesan yang sama dengan unsur bahasa sumber ya. Jadi yang dari di bahasa sasaran itu sama dengan bahasa sumber gitu, unsur-unsur bahasanya. Tapi walaupun saya bilang sama, itu bukan berarti sama itu ya benar-benar sama gitu ya, karena sulit untuk mendapatkan yang seperti itu ya. Jadi kesepadanan di sini adalah keserupaan pesan yang diterima. Jadi pesannya ya di sini yang disampaikan di pihak satu oleh penerima dalam bahasa sumber, dan di pihak lain oleh penerima dalam bahasa sasaran gitu. Terus hakikat penerjemahan, hakikat itu apa ya, motivasi, tujuan ya, kenapa kita menerjemahkan ya. Jadi penerjemahan adalah upaya untuk mengungkapkan kembali pesan yang terkandung dalam teks suatu bahasa sumber ya, ke teks atau bahasa lain atau bahasa sasaran. Dan teks dalam penerjemahan ini tidak pernah tidak mungkin tidak terkontaminasi gitu loh sama penafsiran si penerjemahnya. Jadi interpretasinya itu pasti berbeda-beda. Makanya dalam perkuliahan ini juga saya nggak mengharapkan kalian menerjemahkannya tuh sama gitu loh. Nah, kalau sama itu justru saya curigai kenapa bisa sama gitu ya. Ya, jadi pasti ada yang beda sih biasanya ya, kecuali yang dasar-dasar itu bisa sama ya. Jadi karena ya itu selalu ada bentuk dan ada makna ya. Jadi bentuknya bagaimana, maknanya tergantung interpretasi orangnya gitu. Bentuk itu ya, kalau kata De Saussure ini signified dan signifier. Signifier itu bentuknya, kayak misalnya muka saya misalnya raut wajah saya ya, misalnya gini, ini maknanya apa gini misalnya ya, oh itu kata Mas Huda itu marah, tapi mungkin kata Mas Malik bisa beda lagi gitu gini. Itu Hari Sensei waktu makan ini belimbing wuluh misalnya ya, bisa penafsirannya bisa beda-beda gitu ya. Jadi makanya di perkuliahan ini saya nggak pernah menuntut kalian harus sama gitu, nggak ada, soalnya susah yang begitu tuh. Terus nah ini adalah saya selanjutnya menjelaskan mengenai beberapa metode penerjemahan ya. Nah, metode penerjemahan ini saya bagi menjadi dua, bukan saya sih, maksudnya dibagi menjadi dua ya. Ada metode yang fokus ke bahasa sumber dan ada yang fokus ke bahasa sasaran ya. Tapi nanti setelah kalian dengar penjelasannya mungkin akan bingung. Bingungnya tuh, ini kok kayaknya sama dengan yang ini, batasannya tuh nggak jelas gitu kadang. Dan itu wajar terjadi karena memang batasannya memang tipis gitu kadang ya. Jadi saya pun kadang sulit membedakannya, ini sebenarnya kemana sih gitu ya. Nah,
Pertama saya jelaskan mengenai metode penerjemahan yang fokus ke bahasa teksnya, bahasa sumbernya ya. Pertama adalah ini word for word translation atau penerjemahan kata demi kata. Terus yang kedua ada literal translation atau penerjemahan harfiah. Kemudian ada faithful translation atau penerjemahan setia yang tadi saya ceritain dikit ya. Terus ada semantic translation atau penerjemahan semantik. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Oke. Pas banget ya. Baik. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ada word for word translation tadi udah ya. Oke. Kalau menurut kalian dari namanya mana yang paling hasilnya mungkin paling bagus menurut kalian? Dari kata, dari judulnya aja ya. Metode mana yang paling mungkin menghasilkan bahasa asing yang lebih bagus? Oke, baik. Ya, saya lanjutkan. Oke ya. Oke, pertama ada word for word translation atau penerjemahan kata demi kata ya. Jadi ini sesuai dengan judulnya ya, kata demi kata diterjemahkan ya, tanpa memperdulikan unsur-unsur seperti tata bahasa, unsur-unsur seperti kebudayaan ya. Jadi terlepas dari itu diterjemahkan per katanya aja gitu ya. Jadi nanti tidak bisa menghasilkan hasil terjemahan yang bagus ya. Sulit untuk menghasilkan terjemahan yang bagus dari metode ini ya, karena nanti jadi aneh gitu ya. Tapi ini adalah metode yang mungkin bisa dilakukan sebagai langkah awal. Kalau misalnya kalian merasa bingung, nih saya harus ngerjain dari mana dulu nih nerjemahin. Nah, bisa menerjemahkan kata demi kata dulu ya. Jangan langsung bergerak ke Google Translate ya. Langsung di copy paste. Itu tidak itu kontraproduktif ya. Jadi kalian bisa melakukan penerjemahan kata demi kata dulu ya. Dalam bahasa Jepang itu kan urutan kata-katanya beda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia SPOK, kalau bahasa Jepang SKOP gitu ya. Jadi beda ya. Nah, langkah ini, metode word for word translation ini bisa menjadi langkah awal supaya kita bisa memprediksi, supaya bisa melacak ya, kira-kira makna apa yang ada di dalam kalimat yang kita terjemahkan gitu ya. Jadi jadi awal ya, proses awal ya, begitu. Oke. Terus contohnya seperti ini ya. Contohnya, saya kemarin makan mie ayam. Watashi kino taberu men niwatori gitu ya. Terus besok saya naik sepeda ke kampus ya. Ashita watashi noru jitensha kyampasu gitu ya. Jadi kalau kita baca yang udah paham bahasa Jepang, kalian udah paham bahasa Jepang, agak aneh kan. Contoh yang lain, kapan kamu mau main ke rumah saya? Itsu kimi hoshi asobu ie watashi. Nah, ya, kita lihat sendiri ya, aneh ya. Tapi ini bisa menjadi awal. Jadi kita bisa paham, oh maksudnya ini gitu ya, kira-kira seperti ini ya. Jadi nanti berdasarkan ini, nanti sistem bahasa Jepang di dalam kepala kita bergerak berdasarkan pengetahuan bahasa Jepang dasar yang sudah kita miliki. Oh, taberunya terakhir, oh watasinya boleh di awal gitu ya. Jadi akan ada pergerakan seperti itu ya. Terus ini contohnya ya,
word for word translation. Terus metode selanjutnya adalah literal translation atau penerjemahan harfiah. Jadi kalau sebenarnya penerjemahan harfiah ini sama dengan hampir sama dengan word for word translation tadi. Ya, hanya saja kalau literal translation ini sudah memperhatikan tata bahasa ya, tapi tidak memperhatikan unsur budayanya, latar belakang budaya di balik kata-kata itu ya. Jadi benar-benar menerjemahkan murni dari sisi bahasanya saja ya. Kan orang suka bilang literally gitu ya. Misalnya apa ya? Hari sensei wa kau ga hiroi misalnya. Ya literally hiroi gitu. Jadi beneran sesuai dengan hurufnya gitu, mukanya lebar gitu, bukan banyak kenalannya ya. Begitu. Jadi itu literal translation. Ini juga baik untuk tahap awal penerjemahan ya. Jadi apalagi kalau nerjemahin kalimat-kalimat panjang ya. Nah, bisa menggunakan metode ini dulu. Nanti setelah menghasilkan sesuatu baru disesuaikan begitu. Contohnya seperti ini ya, misalnya dia sangat ringan tangan. Nah, ini diterjemahkan jadi karewa tega totemo karui desu. Ini benar-benar kata-katanya diterjemahkan ya. Walaupun sudah memperhatikan unsur tata bahasanya kan ya. Dari sudut pandang tata bahasa Jepang tidak salah kan? Tapi kalau melihat dari sudut pandang maknanya ini beda kan. Ringan tangan itu kan bukan literally tangannya ringan gitu ya, bukan, tapi gampang sering menolong orang begitu ya. Jadi agak menjauh dari sisi maknanya sih. Terus dia laki-laki mata keranjang. Nah, karewa basket no me no otoko da gitu ya. Ini kan ya secara literally benar gitu ya. Secara tata bahasa memang tercermin ya hal yang ada di dalam bahasa Indonesia ya, tapi tidak mencerminkan makna atau pesan yang disampaikan. Terus kita cari jalan tikus. Watashi tachi wa nezumi no michi wo sagashimasu. Itu kan juga beda ya, apa yang kita mau sampaikan dalam bahasa Indonesia dengan apa yang direproduksi dalam bahasa Jepangnya kan beda ya. Ini begini literal translation ya. Kira-kira begini. Kalau kalian punya contoh yang lain silakan. Atau kalau ada yang merasa beda, kayaknya beda deh sensei, itu silakan sampaikan ya. Terus yang selanjutnya adalah faithful translation atau penerjemahan setia. Ini biasanya sih ada di terjemahan bidang hukum atau bidang teknik ya. Jadi yang benar-benar mencari padanannya dalam bahasa sasaran gitu ya, yang sama, konteks budayanya pun sama gitu ya. Jadi coba metode penerjemahan yang mencoba mereproduksi makna konseptual yang tepat dari bahasa sumber dalam batasan struktur tata bahasa sasaran. Jadi secara gramatikal pun sama, secara makna pun tersampaikan gitu. Contohnya seperti ini yang di bidang hukum ya, ada action itu diterjemahkan jadi gugatan, construction itu diterjemahkan jadi penafsiran ya kalau dalam bidang hukum ya. Terus fail ini jadi one prestasi, atau party ini bukan pesta tapi pihak ya kalau dalam istilah-istilah hukum gitu. Ya. Terus ini contohnya yang lain ya. Ben is too well aware that he is naughty. Saya bacanya nggak paham sih. Kalau kita menerjemahkan dengan metode penerjemahan setia, ini akan seperti ini yang di bawahnya ya. Ben menyadari terlalu baik. Too well aware itu langsung diterjemahkan begitu. Setia dengan bentuknya ya. Setia dengan susunannya ya, bahwa ia nakal. Ini kalau yang setia. Nah, kalau tidak setia, jadi terjadi banyak penyesuaian di situ. Baik dari sisi tata bahasanya ataupun dari sisi latar belakang budayanya ya. Jadi cultural backgroundnya juga muncul penyesuaiannya di situ. Jadi bisa berubah seperti yang di bawah. Ben sangat sadar bahwa ia nakal. Jadi lebih luas gitu ya kalau tidak setia gitu. Dan ini pun seperti tadi saya bilang, ada bagus ada enggaknya gitu ya. Bagusnya kita bisa melihat susunan ininya ya, secara gramatikal apa yang terjadi di bahasa sumber dan bahasa sasaran itu bisa kelihatan gitu. Terus contoh yang lain misalnya, terima kasih sudah menghadiri acara ini ya. Kalau setia mungkin seperti ini ya. Kyou no ibento ni sanka shimashita, arigatou gozaimashita.
Nah ini ya, tapi kalau yang tidak setia terjadi penyesuaian itu mungkin jadi yang di bawah. Kyo wa okoshi itadaki makoto ni arigatou gozaimashita, begitu ya. Jadi lebih ada penyesuaian dengan konteks budaya, konteks pragmatik di bahasa sasarannya, dalam hal ini Jepang ya. Oke. Terus terakhir yang untuk fokus ke bahasa sumber ya, ada semantic translation. Inilah metode penerjemahan yang menghasilkan terjemahan yang paling luas, karena di sini terjadi penyesuaian terhadap unsur tata bahasa, bentuknya, terus latar belakang budayanya juga, terus latar belakang penggunaan di masing-masing bidang ya, kayak kedokteran apa itu kan pasti beda-beda ya. Ini yang mungkin yang paling luas karena mengikuti tujuannya untuk siapa gitu ya, dan untuk apa itu teksnya dihasilkan, jadi menyesuaikan dengan tujuannya. Jadi pasti berdasarkan tujuannya hasil penerjemahannya juga mungkin berbeda. Kayak contohnya yang di bawah ini, input is demanded necessary at the moment misalnya. Kalau dari yang diterjemahkan untuk umum mungkin seperti ini, masukan sangat dibutuhkan saat ini. Tapi untuk kedokteran bisa juga jadi seperti ini, asupan sangat dibutuhkan saat ini. Atau untuk teknik ya bisa jadi seperti ini, input sangat dibutuhkan saat ini. Gitu. Setelah mendengar ini mungkin kalian bingung, ini buat apa gitu, ini susah banget sensei misalnya ya, ada yang berpikir itu. Tidak apa-apa, tidak mengerti pun ya cobalah usaha mengerti ya. Tapi saya pikir sih nggak begitu sulit untuk diikuti. Tapi kalaupun tidak paham itu nggak apa-apa, ini sekedar pengetahuan aja, karena kita tidak akan mendalami ini terlalu jauh, karena ini masih mata kuliah dasar dalam proses penerjemahan ya, masih yang dasar ya. Jadi sebatas tahu, oh ada teknik penerjemahan seperti ini, oh ada yang begini, oh ada yang begitu, oh ini mungkin ini hasil terjemahan semantic translation ya, oh ini mungkin terjemahan harfiah ya gitu ya. Sebatas kalian bisa tahu begitu aja ya, nggak akan muncul di UAS ya. Terus kita lanjutkan dengan metode penerjemahan yang fokus ke bahasa sasarannya ya. Ada 4 juga, ada free translation yang disebutkan tadi ya, dipertanyakan oleh Fajar, mungkin saya lupa. Ada idiomatic translation, ada communicative translation, dan terakhir ada adaptation ya, adaptasi ya. Yang pertama ada free translation ya, ini metode yang menghasilkan teks terjemahan tanpa gaya bentuk atau isi teks aslinya. Jadi udah mungkin kalau kelihatan tuh beda gitu. Hasil penerjemahannya ini mempertahankan artinya, pesannya ya, tapi mungkin bentuknya beda gitu. Tapi makna yang disampaikannya tersampaikan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran gitu ya. Jadi mungkin kayak menceritakan ulang, parafrase gitu ya. Dan biasanya ada kemungkinan ya proses hasil terjemahannya itu biasanya jadi lebih panjang daripada aslinya. Tapi nggak selalu begitu sih. Ini contohnya seperti ini, ada beberapa ya. Misalnya ini semua judul film sih. Kalau Kamen Rider ini udah tahu semua ya, jadi Satria Baja Hitam gitu. Terus misalnya si Chinin no Samurai, ini juga nama film sih, judul ya. Misalnya saya terjemahkan jadi 7 Pemberani gitu. Terus Kimi no Nawa, Dia di Mimpiku misalnya ya. Kan itu ceritanya tentang orang yang ketemu di mimpi ya kalau nggak salah. Jadi seperti merekap isi filmnya gitu dalam sebuah bahasa Indonesia ya. Gitu. Ya, terus ada idiomatic translation ya, ini penerjemahan idiomatik ya, yang bertujuan untuk mereproduksi pesan dalam teks bahasa sumber, tapi ada menggunakan kesan keakraban yang ungkapan-ungkapan yang tidak mencerminkan keadaan aslinya gitu, jadi beda gitu kadang ya. Kayak contohnya yang di bawah ini ya. Contohnya ada bahasa Inggris dan bahasa Jepang ya. Mari minum bir, saya yang bayar ya misalnya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya I'll shout you a beer gitu misalnya. Atau dalam bahasa Jepang bisa begini, dia sepertinya sudah bertobat. Kare wa ashi o arato yo da gitu misalnya.
Atau saya sudah tidak bisa lagi bertemu dengan dia, kanojo ni wa mo te ga todokanai gitu misalnya. Jadi menggunakan ekspresi yang simbol-simbol gitu ya. Jadi nggak ada unsur idiomatiknya di situ ya, idiom, pakai idiom ya. Nah karena ini udah cenderung dekat ke terjemahan bebas sih ya sebenarnya. Jadi makanya saya bilang tadi mungkin setelah dengar penjelasan ini nggak tahu batasannya sampai di mana sih gitu. Ini nggak apa-apa karena memang susah juga sih untuk diikuti, kadang batasannya kurang jelas ya. Ini banyak sekali terjadi distorsi nuansa makna. Jadi karena bentuknya udah beda ya. Jadi selisih ban gitu kalau kata orang Jawa, selisih ban maknanya gitu. Ya ruwet gitu ya, ruwet. Kata orang Jawa. Ya, tapi ya pesannya tersampaikan gitu dengan kerumitan itu. Ya, kita lanjut dulu. Terus ada communicative translation. Ini metode yang mengupayakan reproduksi makna kontekstual yang sangat sama, sehingga aspek kebahasan dan isinya serupa dan langsung dapat dipahami pembaca. Ini juga mirip-mirip dengan free translation sih ya. Nah ini contohnya ada di bawah ini ya. Misalnya, kenalkan aku Hari, senang banget bisa ketemu dengan kamu hari ini ya. Domo hajimemashite Hari desu, kyou wa aete sugoku ureshii desu misalnya. Terus yang kedua, hari ini saya akan bicara mengenai budaya Indonesia ya. Kyou wa Indonesia no bunka ni tsuite hanashitai to omoimasu. Jadi bentuknya sudah disesuaikan ya, bentuk dan ininya maknanya juga sama gitu, sudah disesuaikan dalam bahasa sasarannya ya. Jadi kalaupun, tapi yang domo hajimemashite itu saya juga agak ini sih, maaf ya kalau agak beda, mungkin orang Jepang nggak ngomong gitu juga sih ya. Mungkin domo hajimemashite Hari desu, yoroshiku onegaishimasu gitu juga tepat ya, nggak masalah. Saya lanjutkan dulu. Terus ada adaptation. Nah ini adaptasi ini yang paling bebas ya, yang apa ya, mungkin udah nyeleneh gitu ya. Jadi bener-bener yang menguasai bahasa sasaran ini ya. Contohnya di situ ya, contohnya itu, yang bener aja nih, masa makan satu piring aja 100.000 gitu misalnya. Nah dalam bahasa Jepangnya gimana tuh nuansanya biar tersampaikan misalnya. Jadi misalnya ini jadi gini ya, fuzaken na yo konna tabemono ni 10万haraeっていうのかいoi, misalnya kayak gitu. Ulangi fuzaken na yo konna tabemono ni 10万mo haraeっていうのかoi. Agak ini juga misalnya kayak gitu ya, jadi nuansanya itu tersampaikan gitu. Atau yang contoh yang selanjutnya, maaf pak, saya mau ke belakang dulu, perut saya mules misalnya. Sumimasen, onaka ga itai no de chotto toire ni misalnya. Jadi ya banyak improvisasi juga di situ ya. Oke, jadi ini ada tadi sudah ada 8 berarti ya, 8 metode penerjemahan. Jadi ini hanya sebagai referensi saja ya. Nah sekarang saya mau coba diskusi sama minasang. Hai, nah coba terjemahin ini. Ya, ada macam-macam ya. Ada yang mau coba yang pertama, berjalan cepat. Apa tuh bahasa Jepangnya? Apa berjalan cepat? Yuhu. Anybody home? Ada yang bisa nerjemahin berjalan cepat? Dozo. Sensei. Ya, silakan. Hai. Isoide arukimasu. Ya. Hayaku arukimasu. Ya, bisa ya. Hayaku aruku kali ya. Kalau isogu itu mungkin apa ya? Buru-buru gitu ya. Buru. Hai, sensei. Tapi ya nuansanya sedikit beda kali ya. Oke. Makasih. Terus selanjutnya mobil kesukaan. Apa itu mobil kesukaan? Ada mobil kesukaan. Skina kuruma desu. Nah, iya bisa. Skina kuruma bisa ya. Skina jidosha juga boleh kali ya. Oke, makasih.
Nah, selanjutnya orang yang pakai kacamata hitam. Nah, apa tuh? Ada? Tuh. Orang yang pakai kacamata hitam. Apa tuh? Ada nggak kacamata hitam? Oh, nggak ada. Ada, silakan. Kuroi megane o kakeru hito. Ya, kuroi meganeo kakeru itu ya. Mungkin ada bisa sedikit penyesuaian yang dari temennya. Ada? Otsang. Kenapa? Ya, otsukarei. Ada yang bisa menyesuaikan? Bentuknya udah deket ya. Kuroi meganeo kakeru hito. Itu bentuknya udah deket sih. Tinggal disesuaikan dikit lagi. Karena kakeru itu ya sebenarnya belum terjadi apa-apa ya. Kakeru itu. Korekara kakeru. Kakete iru kali. Ya, kakete iru betul ya. Iya. Kuroi megane o kakete iru. Ya. Sip. Kuroi megane itu ada nggak dalam bahasa Jepang kira-kira? Kuroi bisa sih, maksudnya dalam di sanggurasu ya. Ya, kuroi megane mungkin apa yang kita maksud itu mungkin nggak bisa, mungkin ya nggak tersampaikan dengan kuroi megane ya. Kalau bahasa Indonesia kan literally ya kacamata hitam. Hitamnya itu menunjukkan ke lensanya gitu ya. Tapi kalau kuroi megane dalam bahasa Jepang itu tidak selalu kuroinya itu merujuk ke lensanya gitu. Jadi perlu lebih spesifik lagi dalam hal ini. Oke, makasih ya. Sensei. Ya, silakan. Oke, kita lanjutkan ya. Gadis berambut panjang. Apa nih? Gadis berambut panjang. Jalan malam-malam. Di atas jembatan kuntilanak. Jangan serem ini. Saya di sini cuma sendiri, cuma sedikit orangnya di sini di jurusan. Serem. Apa tuh gadis berambut panjang? Nagai kami no ojo-san ya sih kan. Ya, nagai kamino ojo-sang bisa ya. Ada lagi yang lain? Kalau gadisnya udah umur 38 gimana? Bukan ojo sama. Nah, ya itu kan tidak pernah bersih dari interpretasi ya kalau penerjemahan itu. Kalau yang Abdul Mas Malik gimana jadinya tuh? Ini gadis loh, gadis ya. Gadis berambut panjang. Ada lagi? Nagai? Harus ojo-san. Ya, Onano, Onanoko juga bisa ya, ojo-sang. Jose. Jose ya bisa. Shoujo juga bisa ya. Jadi gimana? Nagai? Kami no ke o Jose. shiteiru jose. Oke. Nah, selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu, anjay. Apa ini dalam bahasa Jepang? Anjay. Yabai. Kita perlu definisinya dulu dalam bahasa Indonesia kan, luas kan ya sebenarnya penggunaannya. Ya kan? Anjay gitu. Yabe gitu juga bisa ya. Inai. Ya. Yabe juga bisa. Apalagi? Apalagi kira-kira? Nah, jadi kita perlu tahu dulu ya. Ini juga kalau kata-kata ini ada namanya apa ya?
cultural language, cultural apa ya, yang ada unsur budayanya gitu menempel di sini ya. Jadi mungkin agak perlu penyesuaian. Apa tadi? Kuso gitu ya. Kuso gitu. Kuso yaro. Kayaknya penuh perasaan ngomongnya. Ya, mungkin bisa seperti itu ya. Jadi karena kita nggak tahu konteksnya, jadi ya bisa beragam ya penerjemahannya. Oke. Makasih. Terus selanjutnya, nah itu tuh, dia itu fuckboy. Apa tuh terjemahannya? Ya. Mungkin karewa onatarashi. Oh, Natarashi. Oke. Ada yang lain? Ayo, Fuckboy. ayo kreatif dong. Saya artinya fuckboy aja kagak ngerti. Nah itu dia. Kadang kita nggak bisa menerjemahkan karena kita nggak paham definisinya dalam bahasa kita sendiri gitu. Ya, jadi penyebab kita nggak bisa mereproduksi bahasa asing itu karena ya kita nggak paham apa yang kita terjemahkan gitu. Ya. Tapi, Sebenarnya maksudnya fuckboy itu apa sih? nah coba tuh, yang fuckboy siapa di sini, silakan. Itu anak saya sering ngomong. Jidai ga kawan. Yang udah punya jam terbang tinggi siapa di sini? Ya. Apa ya? Playboy kali ya? Oh kalau Iya. ke playboy mah ya gitu lah. Apa tuh? Kirain saya ya rasi. Ya sih bukan. Play. Nggak maksudnya Ya ini orangnya mantap aja. apa sih ya? Mungkin laki-laki yang berhubungan dengan banyak wanita gitu ya. Apa tuh bahasa Jepang, ada yang tahu? Susah juga Ada ya. tuh Apa tuh? Kasih tahu kita dong. kalau lagi di karaoke cuma motor uji jangan. Moteru ya. Moteru Oji-san. Moteru Oji-san. Oke. Boleh, Maaf boleh. udah jijik sente. Iya sih, iya saya tahu. Aduh. Ada lagi yang lain mungkin? Moteru Oji-san. Aduh. Oke. Selanjutnya, oke lah ya, kita lewatin dulu fuckboy-nya ya. Makan hati, gimana tuh makan hati? Makan hati, gimana tuh? Kira-kira makan hati bisa? Makan hati itu apa sih? Makan hati itu apa sih? Kan kita perlu definisikan dulu ya. Makan hati itu apa? Kecewa bukan? Jadi kadang kita perlu mengeksplor dulu makan hati ini perasaan seperti apa. Iya. Mm-mm. Kapan kita merasa makan hati? Kira-kira waktu janjian sama temen tapi nggak datang temennya gitu ya? Ya nggak ya. Kapan kalian makan hati? Makan teman. Makan teman bukan. Ya, jadi kadang kita perlu mengeksplor dulu, mencari tahu ya. Makan hati itu perasaan seperti apa gitu. Kadang kita tidak bisa terjemahkan, nggak bisa kan, kalau diterjemahin secara literal kan, literal translation, misalnya Shinzo Taberu misalnya, itu kan nggak bisa kayak gitu kan. Itu namanya literal translation kan, ya jadi kadang memang perlu research ya, perlu cari tahu gitu. Terakhir, kamu nyebelin banget deh, apa tuh?
Kamu nyebelin banget deh. Mukatsuku. Nah, itu tahu tuh, sering sering disebut gitu ya. Sering di Yoku Yuarete. Mukatsuku. Ya, oke. Chokara. Sachokara. Daiheng desu ne. Oke, jadi kira-kira seperti gambarannya ya. Jadi kadang ada memang kata-kata, bahasa atau kalimat yang kita tuh nggak bisa memproduksi itu karena kita sendiri nggak paham maknanya apa gitu. Makanya yang harus dicari itu ya bukan bahasa Jepang ya langsung apa, tapi research, cari tahu mengenai makna kata-kata itu dalam bahasa Indonesia apa gitu, merujuk ke apa, perasaan apa, makan hati itu ya. Jadi bukan sepenuhnya kemampuan bahasa Jepang yang kita andalkan, tapi kemampuan berpikir dalam bahasa Indonesia, mencari tahu ya maknanya apa sih, itu juga berpengaruh ya berpengaruh ke presisi hasil, tingkat presisi hasil terjemahan kita ya, sejauh mana kita tahu, sejauh mana kita menyadari unsur-unsur nuansa-nuansa yang ada di dalam bahasa sumbernya ya. Jadi bukan sepenuhnya mos-mos. Ya, oke ya. Jadi ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ya, baik. Kalau tidak ada, saya akan menjelaskan tugas selanjutnya ya. Menjelaskan tugas selanjutnya. Tapi kalau yang belum ngerjain tugas pertama, silakan kerjakan dulu. Jadi double tugasnya ya. Sebentar, saya munculkan dulu. Sebentar. Ya. Jadi nanti saya akan minta kalian untuk menerjemahkan 10 kalimat. 10 kalimat aja. Ya, ini kalimatnya ya. Jadi kalimat yang mencerminkan ya bahasa Jepang yang sudah pernah kalian pelajari sebenarnya gitu ya. Ada 10 ini ya. Nah, nanti ini akan saya share lewat Google Classroom. Jadi kalian bisa mengunduh file ini dari Google Classroom. Tapi sebentar. Belum. Jadi pertama unduh dulu, terus kerjakan, silakan kerjakan di sini. Tapi jawabannya itu saya minta tolong di-input di Google Form yang bisa kalian lihat di Google Classroom-nya juga. Itu. Ya. Jadi nanti di dalam, nanti saya munculkan juga ya. Sebentar. Saya munculkan juga. Oke, apakah sudah terlihat Google Classroom? Ya, jadi ini yang saya tunjukkan. Pertama kalian unduh dulu bagian ini nih. Ini. Ya, diunduh dulu, terus nanti kalian akan melihat 10 kalimat bahasa Indonesia. Silakan diterjemahkan di situ. Nah, nanti jawabannya itu bukan diserahkan dalam bentuk Microsoft Word ya, tapi jawabannya saya minta diinput ke sini, ke Google Form yang ada di sini ya. Jadi silakan kalian copy paste jawabannya gitu. Begitu. Sampai di sini apakah bisa memahami apa yang harus dikerjakan ke depan? Sensei maaf, misal langsung di Google Form-nya boleh Sensei.
Saya sangat berharap kalian bisa menginput ke Google Form-nya karena nanti saya lebih mudah bisa melihat kecenderungan lebih mudah kasih inputnya, kasih feedbacknya maksud saya. Jadi kalian bisa kerjain, sebenarnya bisa dikerjain di HP juga sih, misalnya kerjain di HP ya, lihat bahasa Indonesianya terus diterjemahin di HP, di memo ya. Terus setelah tulis di memo jawabannya, kalian akses ke Google Form, terus di copy paste aja, nanti akan ada ininya masing-masing nomor ada kolomnya gitu, tinggal di input aja ke situ. Bentuknya seperti ini, bentar saya tunjukkan Google Form-nya ya. Sebentar. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi nanti kalian tinggal input aja, copy paste ke sini. Misalnya watashiwa gitu ya, ke sini. Watashiwa gitu. Seperti itu. Jadi tinggal mau langsung dikerjakan di sini boleh ya. Atau dikerjakan terpisah dulu baru di copy paste juga boleh, seperti itu. Kira-kira paham ya? Gimana? Sorry. Pertanyaannya salah. Kira-kira gimana? Bisa memahami? Paham Sensei. Bisa ya? Terus kalau misalkan ininya bebas Sensei, penggunaan kanji atau apa? Oh, bebas, silakan. Bebas ya. Ya, asal hindari Google Translate aja ya. Oke. Jadi yang saya utamakan di sini bukan hasil akhirnya ya. Hasilnya sih hasil akhirnya kalau pakai Google Translate kan bisa jadi semua cepet gitu ya. Tapi yang saya harapkan itu prosesnya, apa yang kalian pikirkan waktu itu gitu. Jadi bukan sekedar menghasilkan bahasa Jepang aja, tapi bagaimana kalian menjalani prosesnya. Itu yang saya harapkan ya. Jadi saya ingatkan lagi, hasilnya itu ya semua bukan nanti pada saat pembahasan, bukan saya menilai masing-masing ya, kita membahas ini hasilnya gimana, kayak gini oke enggak gitu loh. Jadi bukan menghakimi hasil terjemahan kalian, ini salah, ini benar, bukan ya. Jadi mohon utamakan prosesnya, jadi bukan utamakan hasilnya gimana, tapi prosesnya gimana itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, baik. Jadi hari ini itu saja yang mau saya sampaikan ya. Jadi kalau memang tidak ada pertanyaan atau komentar ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini ya. Makasih tadi sudah interaktif ya, sudah bisa ngobrol. Makasih banyak. Terus silakan nanti tugasnya yang belum tugas pertama mohon dikerjakan. Berarti double tugasnya ya minggu ini gitu. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Bye bye. Mata. Hai. Terima kasih banyak. Hai. Ini Sudarma Jisang baru lihat ya kayaknya. Angkatan berapa? Sudarma Jisang. Ya, udah ketutup. Yeah.